Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PLP 1 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrian. Nama saya Marisana. Nama saya Rizka Putra Dega. Nama saya Rizka Aulia. Nama saya Muhammad Faisal. Ya, baik, pada perkenalan lapangan persekolahan 1 ini kami akan melakukan kegiatan berupa observasi, kemudian dokumentasi, kemudian ada wawancara kepada kepala sekolah dan juga guru pamong. Mari disimak videonya. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Setelah saya melakukan pengenalan lapangan persekolahan 1 dengan mengobservasi SDN baru 01 pagi dengan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dan salah satu guru pamong di SDN baru 01 pagi ini, saya mendapatkan beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada video kali ini dan akan saya paparkan dengan jelas pada video ini. Dan salah satunya adalah Pak Anton Sijum selaku Bapak Kepala Sekolah dari SDN baru 01 pagi yang saya wawancarai, dan juga ada guru pamong yaitu Ibu Nur Fitria selaku guru kelas 4 di sekolah SDN baru 01 pagi. Dan kebetulan sekali Bapak Anton Sijum ini ternyata baru saja dipindah tugaskan dari SD sebelumnya ke SDN baru 01 pagi ini. Jadi Bapak Anton Sijum ini baru saja dipindah tugaskan ke SD tempat saya dan teman-teman melakukan pengenalan lapangan persekolahan 1. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun mengetahui hal tersebut dari beliau langsung. Pak Anton Sijum sebagai narasumber dan juga selaku kepala sekolah dari SDN baru 01 pagi ini, dan juga ada Ibu Nur Fitria selaku guru pamong dari SDN baru 01 pagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hasil wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, itu Bapak Anton Sijum. Dan di sini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran baik ya dari Bapak Anton Sijum ini, yang dimana beliau baru saja dipindah tugaskan dari SD sebelumnya ke SDN baru 01 pagi ini, tapi tidak menjadi hambatan ataupun permasalahan beliau untuk menjelaskan bagaimana sih karakteristik yang ada di SDN baru 01 pagi ini. Dan terlihat jelas sekali bahwa Bapak Anton Sijum ini memang sudah mengetahui dan mungkin menguasai secara dalam ya. Dan beliau menjelaskan bahwa karakteristik yang ada di SDN baru 01 pagi ini tidak bisa disamaratakan, dalam artian peserta didik ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan kita dapat melihat hal tersebut gitu dari karakter-karakter anak-anak yang ada di SDN baru 01 pagi ini. Dan di sekolah SDN baru 01 pagi ini, karakter yang dikedepankan yaitu kedisiplinan, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak lupa dengan kereligiusan. Dan ada pun strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan karakteristik dari peserta didik di SDN baru 01 pagi ini, yaitu dengan cara memahami atau menelaah gitu bagaimana kelebihan dan juga kemampuan dari tiap-tiap siswa yang ada di SDN baru 01 pagi ini, apakah mempunyai bakat yang harusnya dikembangkan di non-akademik ataupun di akademik. Itu bisa menjadi acuan untuk menjadikan sekolah ini mempunyai
pengembangan karakteristik peserta didik yang cukup kuat, karena dengan melihat kelebihan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa yang mungkin tidak terlihat kemampuan tersebut, dengan cara kita dalami dan kita kembangkan, itu akan menjadikan prestasi yang luar dari karakteristik peserta didik yang ada di SDN baru 01 Pagi ini. SDN baru 01 Pagi ini juga memiliki struktur keorganisasian sekolah yang cukup baik, yaitu dengan adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, dan juga guru-guru. Bagaimana cara menyusun struktur keorganisasian tersebut, yaitu dengan cara musyawarah hasil bersama, dan juga melihat potensi dari masing-masing jabatan, dan melihat juga kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Juga di SDN baru 01 Pagi ini memiliki peraturan yang cukup kuat ya untuk guru dan juga siswa-siswa, bahkan seluruh masyarakat warga sekolah. Dan di sini Pak Anton Sijum menjelaskan bahwasanya memiliki beberapa peraturan yang dapat menertibkan siswa dan juga guru yang ada di sekolah agar taat pada peraturan dan tidak melanggarnya gitu, untuk mencapai sekolah yang disiplin dan unggul gitu. Dengan cara jika ada yang melanggar peraturan tersebut, baik guru ataupun siswa akan diberikan teguran atau peringatan. Jika peraturan yang dilanggar ini terbilang ringan, maka akan diberikan teguran gitu oleh bapak atau ibu guru di sekolah, ataupun langsung dari bapak kepala sekolahnya. Dan juga jikalau ada peraturan yang dilanggar dan terbilang berat ataupun fatal, itu akan diberikan peringatan berupa surat peringatan yang akan dikirimkan, lalu dibuat perjanjian agar tidak mengulanginya. Hal tersebut bertujuan agar tiap-tiap warga di sekolah mematuhi akan peraturan yang ada, dan juga menjadikan sekolah tersebut terlihat disiplin, dan tidak hanya upaya tapi juga terrealisasikan gitu, menjadi sekolah yang disiplin akan peraturan, dan juga memberikan efek jera jika ada siswa ataupun guru yang melanggarnya. Tidak lupa di sini juga saya akan membahas tentang perbedaan daripada luring dan daring ya, keadaan sebelum pandemik dan juga sekarang di saat kondisi pandemik seperti ini. Tentunya banyak sekali perbedaan dan juga kendala-kendala yang ada. Dan di sini perbedaannya itu meliputi dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah SDN baru 01 Pagi, dan juga seperti ekstrakurikuler, terus juga kegiatan-kegiatan lainnya yang kegiatan-kegiatan positif lainnya yang sering dilakukan di SDN 01 Pagi ini. Pastinya banyak sekali juga kendala yang dihadapi oleh guru-guru dan juga siswa-siswa yang ada di SDN baru 01 Pagi ini. Contohnya seperti adanya ekstrakurikuler yang biasanya diadakan di sekolah, kini mungkin hanya dilaksanakan secara daring saja, ataupun ada beberapa ekstrakurikuler yang tidak bisa dilaksanakan akibat tidak bisa dilaksanakan secara daring juga. Dan juga pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang sering dilakukan gitu, yang setiap paginya ada menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu daerah di lapangan sekolah secara bersama. Itu di luar dari kegiatan upacara bendera gitu. Dan juga one day one juice yang sering dilakukan oleh SDN baru 01 Pagi ini dengan membaca ayat bersama-sama di setiap paginya. Tentunya dilaksanakan secara daring sekarang. Dan juga seperti apa sih nih pembiasaan-pembiasaan lainnya yang sekarang di keadaan pandemi ini berubah gitu, berubah drastis bahkan ya. Mungkin dengan anak-anak kelas tinggi seperti kelas 4, 5, 6, terutama di kelas 6 yang terfokus dengan ujian gitu. Bahkan dengan keadaan pandemi seperti ini susah gitu untuk guru melihat langsung bagaimana kinerja dari anak-anaknya itu yang ingin ujian gitu. Bahkan salah satu guru di SDN baru 01 Pagi ini rela gitu meluangkan waktunya untuk anak-anak tersebut belajar mendatangi rumahnya untuk melakukan pendalaman materi. Dan juga beberapa siswa yang mungkin nilainya kurang di bawah rata-rata juga akan dibantu melalui
proses pembelajaran yang diadakan di rumah guru tersebut gitu. Adapun itu pembelajaran tersebut juga dilakukan secara bergilir ya, tidak langsung bisa banyak karena di keadaan pandemi seperti ini juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan tentunya gitu. Jadi kendala yang dihadapi oleh guru-guru di SDN baru 01 pagi ini, terutama untuk guru-guru kelas tinggi, yaitu hal tersebut gitu. Yang tadinya kita bisa bebas pendalaman materi di sekolah sehabis pulang sekolah ataupun sebelum pembelajaran dimulai, sekarang terkendala karena adanya juga perizinan orang tua yang mungkin tidak mengizinkan anaknya untuk keluar rumah di keadaan pandemi seperti ini. Padahal anak tersebut membutuhkan gitu pendalaman materi berkelanjutan untuk dia ujian nanti gitu. Tetapi hal tersebut tidak membatasi proses belajar mengajar gitu. Inisiatif guru itu ada. Inisiatif dari guru tersebut itu sangat saya apresiasi sebagai calon seorang guru ya, karena tentunya mempunyai inisiatif untuk kelangsungan anak-anaknya melaksanakan ujian. Itu suatu niat yang sangat mulia dan juga sangat baik, apalagi sampai mendatangi rumah dari guru tersebut dan bergilir bertahap dengan jumlah siswa yang mungkin dibilang tidak sedikit gitu. Dan tentunya pasti tenaga yang dikeluarkan bakal lebih banyak dibandingkan dengan kita melakukan pendalaman materi secara luring gitu. Dan juga seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa kegiatan seremonial dan juga kegiatan formal-formal lainnya dari SDN baru 01 pagi ini dilakukan secara daring. Tentunya dengan dilakukan bukti fisik berupa dokumentasi, melaksanakan ikut berpartisipasi melakukan memperingati hari-hari besar nasional dengan cara mendokumentasikan anak atau siswa ataupun guru yang sedang melakukan upacara tersebut dengan atribut lengkap tentunya, agar suasana upacaranya masih terasa dan terlihat sangat khidmat seperti itu. Makanya di SDN baru 01 pagi ini setiap memperingati hari-hari besar nasional dilakukan secara daring, dan tentunya tidak lupa dengan berupa bukti fisik, yaitu dokumentasi. Di luar dari itu semua, yang paling terpenting adalah bagaimana cara penilaian dari guru terhadap siswa-siswanya dengan cara daring seperti ini, yaitu yang saya dapat dari hasil wawancara dengan cara melihat apakah anak tersebut aktif atau tidak di dalam Zoom meeting, room Zoom yang telah disediakan, dan bagaimana sistemnya cara mengerjakan tugas dari anak-anak tersebut. Dan juga kita dapat melihat nih interaktif seperti apa anak-anak dalam proses pembelajaran daring gitu. Apakah saat tanya jawab anak tersebut mampu menjawab ataupun tidak, itu juga termasuk ke dalam penilaian yang akan digunakan dalam SDN baru 01 pagi ini. Baik, hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil observasi dengan cara mewawancari Bapak dan Ibu guru dari SDN baru 01 pagi, yaitu Bapak Kepala Sekolah Pak Anton Sijum dan juga Ibu guru Bu Nur Fitria selaku guru pamong di SDN baru 01 pagi. Dan itulah semua paparan yang dapat saya rangkum dan singkat secara jelas pada video ini untuk memenuhi tugas dari pengenalan lapangan persekolahan 1 saya, yaitu PLP 1. Nah, sekian dari penjelasan pemaparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.